Dia dari tadi malam sebenarnya lagi nge-live TikTok tuh, dia udah bilang dia capek. Terus saya bilang kalau capek kamu udahan aja. Akhirnya dia udahan. Terus malam tadi jam 1 dia video call ke saya. Mama, kok nafasnya kayak berat, kata dia. Saya bilang, Kel, ini hujan. Kamu ada minum obat apa coba? Ada pereda nyeri minum, ada obat lambung minum dulu. Saya kan masih mikirnya kan dia lambung kan. Jadi saya suruh minum itu, terus saya suruh dia balurin minyak kayu putih di badannya. Bilang juga sama istrinya. Akhirnya kita ketiduran. Terus tadi jam 6:20 dia bilang lagi ke saya, Mama, dia telepon, kok kayaknya tambah berat ya napasnya, punggungnya sakit, kata dia. Karena saya juga sakit jantung, saya langsung pas dia bilang dadanya nggak enak tembus ke punggung, langsung pikiran saya tuh, aduh, jangan-jangan jantung juga gitu. Akhirnya saya bingung kan mau pakai apa kendaraannya kesini kan. Padahal posisi saya juga dada lagi kurang enak. Tapi mau gimana ya, namanya anak lagi kayak gitu kan. Akhirnya saya gonceng dia pelan-pelan dari rumah sampai di sini. Itu pun motor saya nggak taruh di tempat parkir karena kalau di sini parkirannya untuk naik ke atas tuh jauh. Jadi saya taruh di Indomaret. Nah, harus naik tangga kan. Kalau kesini harus naik tangga dari depan rumah sakit tuh. Dia jalan kok kayak gitu kan. Saya bilang, kenapa kamu, Pin? Aduh, capek banget mah, kata dia. Langsung kemana-mana gitu pikiran saya. Nah, sampai ke sini masuk UGD kan udah kenal semua rata-rata di sini dokter jaganya. Budak marah katanya. Budak marah kenapa? Saya bilang, enggak, bukan saya, ini anak saya, tolong dong dok, saya gitu. Akhirnya terus dokter bawa Kelvin dicek, ditensi segala macam, disuruh tiduran, katanya udah kita EKG aja langsung Bu. Di EKG udah selesai EKG, kira-kira 15 menit dokter datang ke saya, Bu, maaf ya Bu ya, ini kayaknya si Kelvin harus dirawat inap, soalnya ada serangan jantung sama kemungkinan dia ada sumbatan di jantungnya gitu. Ini udah divonis jantung? Iya, ada serangan, hari ini ada serangan jantung, jadi dia disuruh bed rest, nggak boleh capek-capek dulu, semua aktivitas di tempat tidur gitu. Penyebabnya? Kenapa? Pemicunya apa? Ya kayaknya sih dia dari capek ya, karena kan memang dia pekerja serabutan, bukan seperti kayak yang netizen bilang kalau dia tuh pemalas gitu ya, cuman tiduran apa diem aja di rumah. Dia kan memang dia kerjain apa aja kan. Kayaknya sih kata dokter tadi bilang sama saya, dia tuh lelah dari capeknya gitu. Perlu mikirin apa kata netizen mungkin? Kayaknya mungkin gitu ya, karena kemarin dia waktu nge-live tuh ada netizen yang ngomongin nggak enak gitu. Jadi kayaknya kepikir sama dia. Padahal saya bilang sama dia, netizen mau ngomong apa aja, Pin, biarin aja. Ikhlasin aja, udah biarin, malah ngurangin dosa kamu. Ngapain kamu baca? Saya bilang, saya mah nggak perlu yang begitu-begitu. Saya udah biasa kok dizolimi ya, kalau lagi di infotainment tuh lagi ada acara saya lah, atau ada acara Kelvin lah, ada aja lah yang bilang jual kesedihan. Ada yang bilang pemales ya kan, saya mah nggak penting gitu, pikiran saya mah kan yang tahu penderitaan saya, rumah tangga, bukan rumah tangga, saya dan anak-anak saya kan cuma saya sama Tuhan, sama anak-anak saya, jadi saya nggak penting gitu netizen ngomong apa aja, nggak, saya nggak pikirin gitu. Tapi ada turunan jantung? Ada, jadi dari keluarga papa saya kan ada turunan jantung, makanya larinya ke saya. Kalau dari Kelvin kan bapaknya jantung juga. Tapi nyangka nggak sih tante, soalnya Nggak nyangka. Tante masih muda banget. Iya, makanya nggak nyangka ya. Jadi kayaknya hari ini buat saya tuh pukulan terberat ya, Mbak. Karena masih banyak mimpi-mimpinya Kelvin untuk saya kan. Dia tuh diantara dia bikin statement untuk jual mata itu kan sebenarnya kan diantaranya kan untuk ngobatin saya kan. Ternyata dia yang ambruk sendiri sekarang gitu. Dan dia bilang, mah gimana ya mah kalau sakit kayak begini, siapa yang mau ngerekam Kelvin? Terus saya bilang, mama sakit jantung masih bisa nyanyi. Saya bilang, sakit jantung tuh bukan halangan, bukan hambatan, kamu mah tetap akan masih bisa nyanyi, tetap akan masih bisa eksis, kamu tenang aja. Saya bilang, apalagi ada mama di sini, mama selalu kok ada buat kamu, saya gitu. Tapi tadi pas saya minta izin sama perawatnya, saya pura-pura, saya bilang, sus saya titip dulu ya anak saya mau makan sebentar. Saya nggak makan, saya di ruang tunggu UGD saya nangis karena saya rasanya ya hancur banget sih Mbak. Di saat anak saya lagi viralnya juga banyak yang kontrak kan,
sekarang malah dikasih sakitnya yang kayak gitu. Tapi saya nggak masalah sih, orang mau nulis apa kayak soal saya, soal Kelvin, saya nggak masalah. Terserah aja. Pada mau anggap saya negatif, saya juga nggak masalah, nggak apa-apa. Kalaupun misalnya di keluarga juga ada yang mandang saya negatif, nggak apa-apa, silahkan aja kok. Saya di sini berjuang buat anak saya kok, gitu aja. Tapi dari keluarga mungkin ada perhatian apa kan sejak Kelvin masuk rumah sakit ini? Oh, dari keluarga belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Nggak apa-apa deh, saya berjuang aja gitu. Ya nanti juga dengan adanya berita ini juga pasti kan mereka tahu kan gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, saya minta doanya aja supaya Kelvin bisa segera pulih gitu. Karena besok baru di USG jantungnya. Tapi masih di IGD sekarang. Sekarang masih di IGD sampai nanti jam 3 baru pindah ke kamar rawat inap. Tante banyak banget nggak sih ujian yang datang bertubi-tubi dan datangnya sekaligus. Iya, emang luar biasa lah buat saya. Ini juga saya lagi mikir ngembaliin motor saya taruh di Indomaret. Motor siapa tante? Motor tetangga sebelah. Pinjam motor tetangga tante. Iya. Udah cucu juga saya titip di tetangga juga. Jadi bingung nih harus apa dulu gitu. Mau minta tolong sama adek saya juga lagi ojol kan. Bisanya sore dia nanti. Jadi saya nunggu sampai sore kayaknya. Bergantian. Iya. Tapi udah dapat banyak job ya? Udah dapat banyak job di Fight TV setelah viral ini. Mungkin apakah hal tersebut membantu gitu dalam hal finansial mungkin? Oh enggak, dari hal finansial ya ada sih bantuan, kayak kemarin dari Melvin juga dibantu kan untuk tambahan modal. Itu saya juga udah beli baju-baju second seperti biasanya saya jualan kan. Saya udah beli baju-baju second. Saya niatnya tuh nanti sore mau gelar tadinya. Udah bilang sama pelanggan-pelanggan saya, nih gue ada barang baru nih, saya gitu. Tapi kan Kelvin keadaannya kayak gini sekarang, jadi kayaknya nggak mungkin saya kalau untuk jualan dulu gitu. Gitu mas. Nah, tapi terakhir sebelum Kelvin masuk rumah sakit, dia emang lagi banyak project ya tante atau seperti apa tante? Saya nggak tahu banyak ya, tapi yang intinya saya tahu dia lagi nyelesain beberapa lagu dia sih. Kayak kemarin dia lagi bikin musik. Kemarin dia seharian memang di studio kan. Gitu. Hari ini biaya berobat gimana tante sampai? Ini sekarang kan kita pakai BPJS. Tapi nanti kalau misalnya ada obat-obat yang nggak di cover ya, saya sih percaya Tuhan tuh pasti ngasih saya jalan, gitu aja sih. Saya nggak mau minta, saya nggak minta tolong siapa-siapa. Ya saya kalau ada orang yang berempati ke saya, simpati, ya mau bantu ya saya bersyukur ya kan, namanya rezeki ya mbak ya. Tapi kalau untuk saya minta-minta sih kayaknya enggak deh, nanti saya dibilang aji mumpung lagi anaknya sakit kan gitu. Jadi enggak, biar aja lah, biar berjalan deh, itu aja. Semoga Tuhan melancarkan lagi. Iya, minta doanya sama teman-teman media semua terutama supaya apa yang dicita-citakan Kelvin ini masih bisa terwujud gitu. Karena jantung itu kan bukan main-main gitu. Dan dia masih sangat di usia produktif kan. Dia masih di usia muda, baru 30-an kan umurnya. Jadi saya udah kabarin adiknya juga ya di Jerman. Udah. Dia kayaknya cukup kaget juga. Dia anak-anak saya semua adik-adiknya Kelvin bilang, yang penting mama sekarang mama sehat ya mama kuat ya gitu. Karena memang buat saya kayak serangan banget gitu. Saya kan kemana-mana sama Kelvin kan. Jadi saya yang tahu pahit getirnya anak saya kayak apa. Saya yang tahu gitu. Kaget pas kepolisian. Kaget saya. Tapi curiga udah. Karena memang dia udah dalam seminggu ini bilang nggak enak dada sebenarnya. Dan dia orangnya yang anti dibawa ke dokter. Ngerokok, gara-gara ngerokok mungkin? Ya dia ngerokok juga sih memang, ngopi juga ya kan. Karena kan kalau orang bikin lagu tuh rata-rata mas, dia konsennya emang kalau sambil ngerokok kan. Kayak papanya almarhum kalau lagi bikin lagu bisa 2 bungkus. Jadi dia kayaknya lebih fokus kalau dia ngerokok gitu. Tapi sempat tante ingetin juga mungkin? Oh saya selalu marah. Saya tuh paling ini banget deh kalau soal dia ngerokok gitu, saya paling wahid lah, nomor 1 kan saya ngoceh. Tolong ya rokoknya udahan gitu. Soalnya saya juga kan nggak boleh jadi perokok pasif kan saya. Kalau ada asap di saya kan saya juga sesak. Anak-anak di rumah sendiri berarti kan? Anak-anak Kelvin kan tinggalnya kebetulan 2 rumah dari mertuanya sih. Tadi saya titip pas pulang sekolah.
Tapi kelihatannya anak yang perempuan sedih. Anak yang perempuan tuh kayaknya kayak kecewa banget gitu. Oke.